Olahraga pagi biar sehat. Olahraga pagi biar sehat. Apa? Aduh. Olahraga pagi. Kok ada adik-adik udah on di layar TV. Maaf ya, kalori tadi gerak-gerak dulu. Kalori olahraga dulu sebelum ibadah Roki. Kalian di rumah seperti itu juga nggak? Bangun pagi, langsung ngapain ayo? Lihat handphone? Apa gerak-gerak dulu sama mama papa? Wah pastinya kalian juga berolahraga ya di rumah kayak kalori tadi. Ya aduh, kalori udah kostumnya udah bagus ya, cocok ya buat jadi atlet. Atlet apa ya? Badminton? Enggak. Atlet lari? Enggak juga. Kalau kalori atlet pasti badannya kelihatan dong ya. Ya, kalori juga olahraga sih di rumah. Kecil-kecil aja, lari, push up. Push upnya di mana kalori? Di atas kasur. Jangan ditiru ya. Pokoknya walaupun kalian di rumah, tetapi kalian harus tetap gerak. Oke, yuk kalori mau sapa dulu adik-adik di rumah. Ya, Roki yang ada di kota Balikpapan. Coba lambaikan tangannya. Wow. Selanjutnya Roki yang ada di kilo 21. Lambaikan tangannya. Wow, hebat. Lagi-lagi, yang di mana? Yang di Tarakan mungkin. Roki Tarakan, lambaikan tangannya. Wah. Lagi, mana lagi ya? Oh, Tawau, Roki Tawau, lambaikan tangannya. Wah. Selanjutnya yang di Krayan dong, Roki Krayan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yeay. Wah, semangat kalian luar biasa. Jadi, kalau kita tadi udah stretching, ya, gerak-gerak. Nah, sekarang kalian harus diam, duduk manis. Ya, tentunya tadi kalau udah habis olahraga, berkeringat, pastinya kalian udah mandi dong. Ya, iya dong, sekarang wangi ya. Yuk, kita duduk tenang, kita fokus, cari tempat duduk yang nyaman. Kalau kalian beribadah bersama adik dan kakak kalian. Oke, yuk kita mulai ibadah kita saat ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tapi kok sepi ya? Kakak gak mau sendirian. Kakak juga gak sendirian. Kakak akan ditemani oleh satu orang lagi. Tapi siapa ya? Coba mana ya? Halo, adakah yang mau menemaniku? Halo. Ada suara tapi gak ada orang. Panggil dong. Hai, boleh menemaniku? Hai, halo. Ya halo, sini dong temenin. Aku sendirian. Gak mau ah. Ih, kok kayak gitu sih? Sini dong temenin, kita kan mau memuji Tuhan. Panggil nama aku dong. Oh, mau dipanggil namanya. Adik-adik kira-kira tahu gak sih namanya? Kakak akan memanggilnya dengan sebutan Kak Hendra, kesini dong. Panggilnya 3 kali dong. Oke, Kak Hendra, Kak Hendra, Kak Hendra. Aku datang. Mana? Hai. Halo. Hai. Halo Kak Hendra. Jangan jaga jarak. Jaga jarak, physical Oke, distancing. di sini. Oke. Kamu di sana, aku di sini ya. Oke. Coba sapa adik-adik dulu Kak Hendra. Hai. Adik-adik kan pasti belum kenal kakak ya. Iya, coba kenalan dulu. Sebenarnya kakak ini adalah pahlawan bertopeng. Bukan. Bukan Selamat dia. pagi adik-adik. Selamat pagi. Oh ya, kakak juga belum kenalin diri. Nama kakak Asip dan ini Kak Hendra. Kita akan bersama-sama mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan pagi ini. Oke. Tapi kita harus memulainya dengan doa dulu. Siapa yang berdoa? Adik-adik dong yang berdoa. Kita Oke. berdoa ya. Oke Mari adik-adik. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Sekarang kami mau mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong bantu kakak-kakak Roki yang akan mengajar nanti. Berkati juga kami, anak-anak Roki,
yang akan mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Oh, Kak Hendra, hari ini Apa nih? kakak sudah bawa bola. Bola apa itu? Bola, ini nggak tahu ya bola volley atau bola badminton. Menurut Kak Hendra? Bola pantai. Voli pantai. Oh iya, voli pantai. Kita sporty banget untuk memuji Tuhan Oke, supaya kita oke. sehat. Oke. Kita ajak adik-adik bergerak. Oke. Satu pujian kita mau menaikkan buat Tuhan, aku jalan kebenaran. Oke. Karena cuman Tuhan Yesus saja jalan kebenaran menuju surga. Oke, sip. Awas terpeleset ya. Ah, Kak Jangan Hendra oke salah-salah. aja. Ayo adik-adik kita berdiri semua. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bisa? Oke, stop. Stop. Jangan terlalu semangat. Nah, adik-adik, tahan dulu. Lagunya tahu kan? Kakak mau ajarin gerakannya. Gimana kasih? Ada gerakannya. Kak Hendra nggak tahu loh. Kalau gitu, Kak Hendra jangan pura-pura nggak tahu. Beneran? Kak Hendra nggak tahu? Nggak tahu. Kalau gitu kita gerak bersama-sama, Oke. kita ajak adik-adik ya. Musik, ikutin kakak ya. Sama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bisa? Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus Mana kakinya? katakan. Aku percaya, Lebih loncat. amin. Sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan. Goyang jarinya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Katakan apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan kebenaran. Woo! Aku jalan kebenaran, tangannya, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Apa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, 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 glory. Suaranya dong. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mana suaranya sekali lagi? Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya keselamatan kekal. Sekali lagi.
lagi suaranya. Di dalam namanya. Goyang tangannya. Ada keselamatan. Loncat ya. 2, 3. Kekal. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bagus. Gimana Kak Apa lagi Hendra? kasih? Gimana? Pasti kasih capek ya. Capek, tapi kalau untuk Tuhan nggak boleh bilang capek dong. Adik-adik di rumah capek nggak? Adik-adik capek nggak? Nggak kedengaran. Adik-adik capek nggak? Enggak kakak. Masih mau memuji Tuhan? Oke. Masih mau memuji Tuhan? Yeay. Gimana Kak Hendra? Oke, lagunya apa? Kita mau selalu bersukacita untuk Tuhan. Oke. Jadi kita mau naikin pujiannya, sukacita adalah sukacita di hatiku. Musik. Ikutin gerakan kakak ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Aku gembira, selalu gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, selalu gembira, kasih Yesus di dalam hatiku. Tunggu. Kak Hendra, lagu ini kan bilang adalah sukacita di hatiku. Kakak lihat adik-adik masih ada yang gak sukacita. Yang mana sih? Itu ada yang baju kuning itu. Aku dong. Oh, Kak Hendra ya. Salah. Bukan aku. Tapi bukan Kak Hendra Bukan ya. Kak, aku Kita sudah ajak Kak semangat. Hendra, kita memuji Tuhan tuh harus sungguh-sungguh. Oke. Siap? Yang baju merah di sana. Iya, yang baju merah. Semangat dong kamu. Semangat dong, Ya? kita kan memuji Tuhan. Oke. Siap? Yang baju Adalah biru. baju biru. Semangat dong. Yang baju, aduh, Kak Asif kayaknya buta warna itu baju hitam atau baju kuning? Oh, enggak pakai ini dia. Gak pakai baju, pakai Nggak baju dulu. Pakai baju Cepet. dulu. Minta mama Ayo. pakein baju. Ya? Iya. Siap? Siap? Kak Hendra? Siap. Siap. Ada yang manggil ya? Kita memuji Tuhan lagi lebih sukacita Kak Hendra. Oke. Kalau kita ngajak sukacita berarti wajah kita harus lebih sukacita. Mana wajah sukacitanya Kak Hendra? Adalah sukacita di hatiku. Siap. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu. Mana senyumnya? Aku gembira. Asik. Selalu gembira. Kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira. Selalu gembira. Kasih Yesus di dalam hati. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu. Aku gembira, selalu gembira. Kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, selalu gembira. Kasih Yesus di dalam. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Suaranya. Adalah sukacita di hatiku. Gak kedengaran. Di hatiku. Sekali lagi. Suaranya adik-adik aja. Adalah suka di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu. Angkat kakinya. Aku gembira, sungguh gembira. Kasih Yesus di dalam. Aku gembira, sungguh gembira. Kasih Yesus di dalam hatiku. Lebih cepat. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku selalu. Angkat kaki. Aku gembira, selalu gembira. Kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, selalu gembira.
kasih Yesus di dalam hatiku. Kasih Yesus ada di dalam setiap hati kita. Amin adik-adik. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, Kak Hendra, Kenapa? kita Kak? sudah memuji Tuhan. Terus? Lihat wajah kita tambah putih, Kak Hendra biru kayaknya. Bukan, Apa? ungu kemerahan. Ungu kemerahan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yanti. Halo Kakak Yanti. Kita panggil namanya Kakak Yanti. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Yanti berdoa supaya kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Udah mandi belum ya? Kadang-kadang ikut ibadah Rocky online ada yang belum mandi loh. Tapi nggak apa-apa karena sudah mulai nih ibadah Rocky-nya, udah mau mulai cerita nih ya. Tadi seru nggak puji-pujiannya tadi sama siapa ya? Ada Kak Hendra, ada Kak Asip, ada Kak Rudi, ada Kak Feby ya tadi. Seru ya? Sampai loncat-loncat, sampai ngos-ngosan. Ya, Kak Asip dan Kak Hendranya juga ngos-ngosan dan keringetan. Oke, pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum mulai Kak Yanti mau ajak adik-adik semua kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ya, jangan ganggu adik atau kakaknya, jangan ngobrol lagi. Yuk kita serius ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Yanti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sehat, sempurna dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kalau tadi adik-adik perhatikan ya, Kak Hendra, Kak Asip, Kak Rudi, Kak Feby tadi pakai baju olahraga. Nah, sama dong Kak Yanti. Kak Yanti atasannya pakai baju bola. Ya, sepatunya sepatu lari, topinya topi basket gitu kan. Nah, hari ini Kak Yanti mau cerita tentang exercise. Coba adik-adik ucapkan. Exercise. Apa itu Kak? Exercise itu kue ya Kak ya? Oh bukan kue ya. Exercise itu berartinya latihan. Nah hari ini ya Kak Yanti mau ngajak kakak Roket nih ya. Satu orang Kak Roket. Kita mau cerita-cerita tentang olahraga apa yang dia sukai. Ya, olahraga apa yang dia sukai. Kemudian ini kan masanya di rumah aja nih. Gimana olahraganya tetap jalan atau enggak gitu ya. Yuk kita panggil ya. Ko Kevin. Apa kabar bro? Baik. Sehat bro? Iya, ngapain tanya apa kabar ya bro? Kan satu rumah ya. Oke. Yanti apa kabar Kak? Sehat dong. Buktinya sehat ya. Oke, kita mau lihat nih ya. Kalau Koko Kevin, panggilnya Koko ya. Semuanya panggilnya Koko. Bawa bola basket. Kok bola basket? Ini namanya bola. Berarti basket iya ya. Nah, bola basket. Udah pakai seragam basket. Sepatunya udah bener gitu ya, sepatu basket. Kayak Yanti ini nggak cuman topinya doang gitu ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Koko Kevin ya. Pasti ada di Rocky di rumah ada yang suka sama olahraga basket. Seperti Koko Kevin. Kita tanya ya, kenapa sih suka banget sama olahraga basket? Padahal dulu kan sepak bola ya sampai tahu ya? luka-luka. Jadi kalau basket sebenarnya cuma iseng. Keterusan sampai sekarang karena kayak seru, dapat pengalaman banyak, dapat teman banyak, terus bisa berprestasi juga. Oke, seru, dapat teman banyak nih ya, dan syukur-syukur bisa berprestasi loh lewat olahraga basketnya gitu kan. Nah, sekarang apa yang
kita harus lakukan nih kok supaya kita bisa bermain basket. Adik-adik nggak percaya ya Koko Kevin bisa main basket. Kita lihat dulu ya Koko Kevin gimana cara main basketnya. Ya gitu aja. Cuma segitu doang. Gak ada ringnya soalnya. Pura-puranya di ringnya Oh, iya. Pak. Boleh dioper Pak. Mau Kelihatan syuting kesini nggak juga? sih? Syuting. Ya syuting lah. Untung nggak kena kepala kayak Yanti ya. Nah kalau supaya kita bisa mahir main basket kok, apa yang Koko lakukan setiap hari? Sebenarnya belum mahir juga, masih belajar. Tapi kalau yang selama ini dilakukan ya pasti latihan kayak Latihan. Latihan dribble itu yang kayak apa sih? dribble yang kayak tadi kayak gini. Oh ini namanya dribble, Ya. keren ya. Terus Terus jaga fisik, jaga fisik, bagaimana cara jaga fisik kok? pola makan diatur, pola tidur juga. Asik, pola makan, harus makan sayur ya kok? Ya makan sayur. Pas Adik-adik Rocky di rumah siapa yang gak suka makan sayur? Ayo ya, semua harus makan sayur ya. Badannya keren loh kok. Ya, jadi latihan, terus jaga makan, terus pola tidur. jaga pola tidur. Pola Tidurnya harusnya jam berapa sih kok? Jangan malam-malam lah, jam 9, jam 10. Jam 9, jam 10 ya. Siapa yang di rumah kalau tidur jam 2 pagi? Ya, karena kebanyakan nonton atau kebanyakan main gadget. Nah, nggak boleh. Ya. Kalau mau jadi olahragawan dan olahraga wati ya kalau cewek ya, harus jaga pola tidur ya kok ya. Terus apa lagi kok dari di atas semua itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa main basketnya oke deh? Ya disiplin sih. Disiplin. Misalnya kalau latihan disiplin waktu. Disiplin waktu berarti harus on time. Ya on time. Terus sama coachnya sama pelatihnya harus taat, denger-dengeran. Oke. Ikutin pelatihnya. On time, taat, dengerin pelatihnya ya. Ngomong-ngomong Koko ini ikut klub di mana sih kok? Klub basket. Klub basket dong, masa klub sepak bola? Oh iya betul juga. Kalau klub basket kebetulan ikut Blue Sky. Oke. Karena ada Om di situ. Aduh. Kayaknya kenal sih. Kayaknya. Oh ya sudah. Nanti ya, next kita ajak omnya ya. Iya. Oke, jadi nah terakhir nih kok. Ini kan di rumah aja nih. Biasanya kan latihan basket Iya. sama klub atau sama sekolah. Tapi kan di masa di rumah aja kita nggak boleh keluar. Betul. Bahkan untuk latihan basket itu termasuk level yang cukup tinggi untuk tingkat penyebaran COVID-19. Ya, Aduh karena bahasanya kayak Yanti tinggi banget ya. Karena lawan satu lawan satu. Ya karena kan bersentuhan gitu kan kok. Ya. Nggak mungkin jaga main basket terus social distancing Ya. gitu kok. Nah Nggak mungkin. dalam masa di rumah ini apa yang Koko lakukan setiap hari di rumah aja? Yang kalau di rumah aja sih selama ini jaga fisik. Jaga Tetap fisik dengan cara apa dong kok? push up, sit up. Push up itu kayak apa sih kok? Mungkin ada di rumah, adik Rocky tuh kurang bisa membayangkan push up dan sit up apa bedanya. Push Oke up. silakan kok push up. Kalau push up ya. Push up cowok ya kok, Ya, push up boleh deh. laki-laki bukan push up perempuan. Wah hebat ya adik-adik ya. Push up berapa kali kok sehari? Sehari 150 kadang lebih. Wow, 150. Kayak Yanti baru 2 kali udah bengek nanti ya. Nah, terus selain push up, apalagi di rumah aja yang Koko rumah, biasa lakukan? Biasa sit up sama skipping juga lompat tali. Skipping. Skipping itu yang bukan yang pakai roti ya. Skipping itu yang kita loncat-loncat. Oh, ya. Oke bro. Oke. Oke, selain itu apa lagi bro? Selain itu di rumah tetap latihan sih. Latihan dribble, kan ada bola juga latihan Oke. dribble. Kebetulan di rumah ada ring jadi bisa shooting. Oke, jadi di rumah aja poinnya adalah Koko nggak boleh diem aja ya kan? Tetap latihan. Tetap harus latihan walaupun di rumah aja, mau dribble kek, terus apa lagi ya, push up, sit up gitu ya. Kadang-kadang main
skipping. skipping, lompat tali, Skipping, lompat tali gitu ya, atau main-main dribble sendiri di rumah. Oke, thank you ya Ko Ya. sudah menemani Kak Yanti Iya sama-sama Kak. bersama dengan adik Rocky. Thank you Ko, Ya, bye dadah, dadah bye. adik-adik. Nah adik-adik, ada lagi satu anak Rocky. Kak Yanti udah minta videonya ya. Setelah ini nanti Kak Yanti tayangkan. Dia bukan basket tapi dia olahraganya renang ya, sampai juara-juara loh mewakili Balikpapan. Tentunya mewakili sekolahnya gitu ya. Oke, kita lihat dulu videonya ya dari teman kita yang satu ini. Ini dia videonya. Teman-teman, perkenalkan nama saya If Gracia Natali Mongkaren. Saya sangat suka dengan olahraga berenang. Saya suka dengan olahraga berenang karena olahraga berenang itu menyenangkan, seru, terus juga tidak berkeringatan, terus juga kita bisa sambil main air. Terus juga olahraga berenang itu tidak seperti olahraga di darat, karena kalau di darat kita selesai olahraga berkeringat, terus kita harus nunggu dulu baru boleh mandi. Tapi kalau berenang kita selesai berenang kita bisa langsung mandi. Terus supaya kalian jago berenang, kalian pertama yang terpenting adalah selalu berdoa. Terus juga disiplin, on time, jangan malas-malasan, harus niat. Terus juga yang paling penting berlatih terus dan jangan menyerah. Dalam masa di rumah ini, karena tidak bisa berlatih di kolam renang, yang saya lakukan adalah saya tetap melakukan fisik, kardio, workout, terus juga makanannya saya selalu saya jaga. Ya seperti ya yang paling penting adalah saya tetap melakukan latihan yang di kolam, tetapi di darat ya, seperti fisik, workout, kardio, seperti itu. Terima kasih, God bless you. Oke, sudah dengar ya? Tadi siapa ya teman kita tadi? Namanya If Gracia. Oh, kayak namanya anaknya Kak Yanti ada If-nya. Ya, hebat. Sampai kita udah lihat kan ada videonya, ada fotonya tadi ya. Keren. Jadi walaupun di rumah aja, Kak, kalau di rumah aja kalau renang gimana ya Kak? Kan gak mungkin ya kita latihan renang di rumah gitu. Tapi If atau Gracia tadi bilangnya kan dia tetap workout ya kan? Nah jadi tetap bergerak. Kak, hari ini sebenarnya mau bicara apa sih Kak? Oke, kita buka dulu ayatnya ya. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 8. Kalian diulangin ya. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Yang sudah ketemu ya boleh dibaca sama-sama. Yang belum bisa baca, yuk minta tolong mama sama papanya bantuin baca ayatnya. Sudah siap katakan? Oke. Udah siap ya? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Asik, ayatnya keren ya. Latihlah dirimu beribadah. Coba ulangin lagi perkataan Kak Yanti. Latihlah dirimu beribadah. Oke, nah tadi kan Kak Yanti udah bilang ya. Siapa yang suka olahraga, kayak itu udah kasih contoh tadi ada Koko Kevin, ada If Gracia tadi udah sharing gitu kan. Ada yang suka renang, ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, ada yang suka bulu tangkis. Nah, yang suka basket nih, klub basket favorit apa yang kalian suka gitu ya? Kalau yang suka sepak bola Kak, iya sebutkan aja. Ya kalau Kakak Icat itu ya nggak bisa nggak, pasti Manchester United. Wah, kalau Kak Yanti sepak bola ikut-ikutan deh Arsenal. Ya, nah kalau atlet renang atau bulu tangkis siapa yang ada suka? Pasti semua punya nih, ya ada yang siapa ya? Liliana Natsir kalau bulu tangkis gitu kan. Terus itu
duo minion yang ganteng-ganteng. Ya, oke. Nah, adik-adik, persamaan seluruh atlet yang tadi udah Kak Yanti sebutin menurut adik-adik apa ya? Apa ya? Tadi Koko Kevin juga sudah sebutkan loh, ya. Mereka punya kesamaan, yaitu disiplin. Nah, coba ulangin. Disiplin. Apa itu disiplin, Kak? Disiplin. D-I-S-P-L-I-N. Nah, disiplin. Disiplin itu artinya ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Nah, kalau para atlet tadi tuh ya, mereka punya aturan untuk on time waktu latihan. Makannya harus sehat, nggak boleh sembarangan. Tadi Koko Kevin juga ngomong gitu. Waktu tidurnya juga harus teratur, nggak boleh begadang, ya. Mentang-mentang di rumah aja, ya. Terus kita pada begadang semua. Apalagi kalau udah hari Sabtu. Ntar nggak bisa ngikutin ibadah Rocky online loh, karena tidurnya kemalaman. Bukan kemalaman Kak, tidurnya kepagian. Ya, tadi ayatnya udah kita baca tuh, 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 tadi, ya kan? Ya, latihlah dirimu beribadah. Nah, Alkitab ngajarin kita nih adik-adik untuk latihlah diri kita untuk beribadah. Kehidupan yang beribadah, katakan, yuk ngomong ya. Kehidupan yang beribadah. 1, 2, 3. Oke, apa ya Kak contohnya Kak? Berdoa, baca Alkitab, ikut ibadah Rocky online dong ya. Memuji Tuhan, mesbah keluarga bersama papa, mama dan kakak adik. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu kehidupan yang beribadah loh. Kita jaga kesehatan itu juga kehidupan yang beribadah loh. Gak tidur malam-malam, harus mau makan sayur, makan buah. Nah itu juga namanya kehidupan yang beribadah. Adik-adik bisa mengerti gak? Yang mengerti katakan oke atau jempolnya dinaikin. Nah masa di rumah aja ya membuat kita harusnya gak boleh mager. Kehidupan kita hanya seperti ini deh. Bangun pagi, kalau bangun pagi ya, bangun tidur, kemudian makan, nonton, main games ya, terus makan siang lagi, baru mandi, tidur lagi. Begitu terus tanpa ada olahraga atau gerak. Jangan jadi anak Rocky yang mager ya. Coba colek dulu kakak adiknya. Ayo olahraga yuk, gitu ya. Ya, nah kehidupan yang beribadah itu juga berarti kita menjaga kesehatan tubuh kita ya adik-adik ya. Yang setuju katakan amin. Nah adik-adik bisa main, misalnya main bola sama kakak atau adiknya gitu kan. Atau kalau main bola jangan dalam rumah ya. Ntar perabotan mamanya pecah gitu. Ntar mamanya bilang, Kak Yanti bilang apa nih? Anak-anak suruh olahraga tapi dalam rumah gitu. Bukan dalam rumah tapi di luar, di halaman misalnya gitu. Ya, atau bisa ikutin seperti Gracia tadi bilang, workout. Lihat di YouTube gitu kan, workout gitu. Kalau Kak Yanti olahraga gak sih? Kak Yanti suruh kita olahraga. Kak Yanti olahraga gak sih? Kak Yanti olahraga loh. Ya, tanya Koko Kevin, tadi lupa sih ditanyain. Ya, Kak Yanti olahraga juga. Seminggu 3 kali paling enggak. Ngapain Kak? Main sepeda statis. Bukan olahraga nonton YouTube ya, enggak. Olahraga main sepeda statis gitu. Nah, jadi jangan malas gerak. Yuk, bilang dulu kakaknya atau adiknya. Jangan males gerak ya bro, kalau kakaknya cowok. Tapi kalau cewek, jangan males gerak ya sis, gitu ya. Nah, sama seperti latihan olahraga, walaupun di rumah kita juga harus latihan untuk kehidupan yang beribadah ya adik-adik. Latihan dan disiplinlah baca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan buat adik-adik nih. Latihan kehidupan beribadah seperti apa yang sekarang sedang adik-adik lakukan? Ya, lakukan dengan disiplin. Baca Alkitab, berdoa,
ya, mesbah keluarga, selalu bersyukur buat pertolongan Tuhan gitu ya. Tetap semangat melakukannya. Yang setuju katakan oke. Ya, oke. Ya, kita nanti habis ini ada aktivitas yang seru sama Kalori. Kalau nggak salah buat Samson ya. Kalau adik-adik tahu Samson, tokoh yang keren, yang kuat gitu kan. Mungkin Samsonnya karena suka olahraga ya. Karena suka olahraga. Jadi kita harus rajin olahraga, rajin gerak, bukan hanya olahraga, rajin gerak. Jangan mager ya, makan sayur, makan buah ya, jangan malas gitu ya, tetap sukacita dan antusias. Jadi poinnya pada pagi hari ini KNT mengajak adik-adik supaya jangan mager ya, milikilah kehidupan yang beribadah. Adik-adik jaga kesehatan, adik-adik sedang beribadah kepada Tuhan. Oke, Kak Yanti mau kasih ayat hafalan sekarang. Ya, siap-siap, asik. Jangan lupa di videoin ya, kemudian kirim ke kakak-kakak Rocky atau papa mama bisa langsung tag IG-nya Rocky Balikpapan. Ya. Kelas kecil ayat hafalannya 1 Timotius 4 ayat 7b. Ya, kita mulai. Sudah siap yang kelas kecil? Ya, kelas 3 ke bawah, kelas 3, kelas 2, kelas 1, belum sekolah, TK. Nah, itu kelas kecil. Yuk, 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Yeay, gampang ya. Nah, sekarang kelas besar. Kelas besar, siap-siap kelas besar. Kelas 4, 5, dan 6. Ini ajarnya agak panjang. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya, sudah siap kelas besar? 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, jangan lupa di videokan, dikirim ke kakak-kakak Rocky di WA-nya ya, atau bisa tag langsung ke IG-nya Rocky Balikpapan. Udah bisa semua ya? Jangan lupa, jangan mager ya. Oke, yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Semuanya sekarang lipat tangan, tutup mata lagi ya. Kita berdoa lagi, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kita pagi hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya bahwa kami harus memulai disiplin untuk kehidupan kami yang selalu beribadah kepada Tuhan. Kami gak mau malas gerak lagi Tuhan. Kami mau disiplin baca Alkitab, kami mau disiplin berdoa, mesbah keluarga bersama papa mama. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Adik-adik, ototnya kalori besar kan? Ini otot apa lemak ya? Lemak kayaknya. Hai adik-adik, ketemu lagi di aktivitas minggu ini. Ya, tadi kalian udah lihat kan kalori begini-begini. Kira-kira apa ya? Menandakan apa ya kalau gitu? Apa? Kuat ya? Ya, karena hari ini temanya exercise. Nah, kalori mengambil satu tokoh. Namanya, ntar dulu, kasih clue dulu deh. Dia badannya besar, rambutnya panjang. Tapi cowok ya, walaupun rambut panjang tapi cowok. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Iya, betul tuh adik-adik. Yes, Samson. Ya, minggu ini kita akan membuat Samson si kuat ya. Kakak yakin Samson kuat juga pasti gara-gara latihan ya adik-adik ya. Yuk kita mulai aktivitas kita. Ya, pertama kali seperti biasa
kalori akan sebutkan bahan-bahannya dulu ya. Yang dibutuhkan adalah yang pertama pola print gambar Samson. Nah ya, ini sudah kalori sebarkan melalui WA ke nomor orang tua kalian ya. Ya, selanjutnya adalah kertas karton. Ya, kertas karton. Selanjutnya adalah kalori juga butuh kardus bekas ya. Kardus bekas ya sekitar segini ya. Kalori kalau nggak salah sudah taruh ukurannya di WA yang disebarkan ke orang tua kalian. Sekitar 13 cm kali 27 cm. Nah, selanjutnya kalori juga butuh benang wol. Ini boleh warna hitam atau enggak warna ikat boleh ya. Tapi kalau kalian misalnya mau kasih warna biru atau putih atau pink ya boleh lah ya. Yang punya aja di rumah ya. Selanjutnya seperti biasa alat-alat yang tentunya sudah kalian punya di rumah. Itu ada gunting ya. Ada perekat itu bisa double tape, bisa lem tembak, lem putih ya, atau enggak lem kertas ya. Boleh semua dipakai lemnya ya. Terus selanjutnya adalah alat mewarnai. Di sini kalori pakai cat akrilik ya. Kalian kalau punya spidol, punya krayon, punya pensil warna silahkan dipakai. Ya, sudah semua kalori sebutkan. Yuk kita mulai aktivitas kita minggu ini. Pertama, kita siapkan kertasnya dulu aja ya. Kertas kartonnya. Nah, ini kalori. Nah, di sini kan kalian lihat kan, di sini ada 2 pilar. Nah, dari kertas karton ini kita akan buat 2 pilar ini ya. Oke. Sip, siapkan? Kira-kira ukurannya kalian boleh minta mau papa potong itu tinggi 16 cm. Panjangnya ini 20 cm ya. Nah, digunting dulu ukuran 16 kali 21. Ya, kita buat 2 ya. Kalian buat 2 yang kertas karton seperti ini. Sudah? Kalau sudah, yuk kita mulai. Kita akan menggulung karton yang ukuran 16 kali 21 ini ya. Gulung seperti ini ya adik-adik nih. Jadi buat lingkaran seperti pilar ya. Kalori sebelum sambungkan dengan double tape. Nah, seperti inilah kira-kira jadinya ya. Pilar ya, bulat ya. Nah, ini belum kalori lem. Oke. Yuk, kalau sudah kita lem. Nah, kalori di sini menggunakan double tape ya, Dede. Kalian kalau mau menggunakan, tapi lebih dekat sih, kalori sarankan sih memang double tape aja ya. Kita dalam ya seperti ini ya, lihat ya double tip ya, double tip. Oke, sip, kita buka double tipnya, terus perlahan-lahan kita gulung ya. Ini pelan-pelan aja ya adik-adik ya, kita gulung perlahan-lahan ya ke dalam. Gulungan ratain. Nah, nanti di ujungnya sini baru direkatkan lagi ya. Kalian boleh rata ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, kalori pasang dulu double tip di sisi satunya. Ya, di sisi satunya. Dibuka dilemkan ya, dilem ya Dede. Nah ya, nih seperti ini boleh diginikan biar pilarnya bulat ya. Nah, habis itu apa kalori?
Nah, ini kan ada kayak hitam-hitam gini ya. Ini istilahnya apa ya? Efek kalau apa ya? Kalau kita dorong barang terlalu kenceng, terus ada retak-retak ataukah kita pukul-pukul tembok, nah itu ada retakan ya. Karena kan Samson kuat ya. Kita buat efek-efek seperti pilarnya retak. Nah, di sini kalori pakai spidol aja biar kelihatan ya. Ntar nanti kalori gambar, nanti kalori tunjukkan seperti apa ke kalian. Setengah aja ya, setengah lingkaran ya adik-adik ya. Nah, kalori langsung buat 2 aja deh. Biar kalian lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kelihatan kan ya, kayak halilintar gitu ya. Nah, seperti ini. 2 ya retakannya ya. Kalian lihat juga gambar yang udah jadi kan ada 2 ya. 2. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai. Ini yang part yang paling kalori suka. Kalori mau warnai warna kuning ke coklat-coklatan buat pilarnya ya. Kalian boleh warna apa aja, terserah kalian ya. Kalian warnai ya, rata ya semuanya ya. Tapi yang untuk yang kayak retakan ini kalian warnai hitam ya. Jadi hati-hati, nanti kita warnai dulu. Kalori kan kuning nih, nanti baru terakhir kalori akan warnain hitam ya. Pokoknya harus rata ya. Ini kalori udah ada yang jadi. Kita bisa langsung. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah jadi ya. Oke, kita buat 2. Tada. Udah jadi 2 pilarnya ya. Nah, kalau udah jadi kita sisihkan dulu. Selanjutnya kalian ambil kardus bekas ya. Pokoknya buat karton juga bisa sih, pakai karton maksud kalori. Pakai karton juga bisa, cuman kalori itu sih lebih saranin kardus bekas ya, karena lebih keras ya, biar mantep gitu ya, kaku ya. Nah, ini sama kita warnai. Nah, kalau kalian yang kalori kan pakai cat akrilik, jadi bisa langsung warnai di kardus ini. Tapi kalau kalian nggak punya cat akrilik atau cat ini, mendingan kalian lapisi dulu seperti biasa dengan kertas ya. Biar kalau kalian pakai krayon, pakai spidol atau nggak pakai cat air pun warnanya mah cakep ya. Kalau misalnya langsung pada kardus biasanya warnanya agak-agak nyamar, nyaru atau nggak butek ya kalau kalori bilang sih. Ya, ini juga warnai seluruhnya ya, yang rata tentunya. Oke. Ya, pokoknya warnai, kalori juga udah buat di rumah jadinya seperti ini. Ya, jadi warna kardusnya ini sama warna pilarnya sama ya. Nah, kalau sudah dikerjakan kardusnya, kita sisihkan. Terus bagian yang terakhir adalah kita siapkan Samsonnya. Nah, tadi yang pola print tadi kalian warnai dulu ya, biar Pak Samsonnya ini bagus keren ya. Nih, kalori sudah warnai. Warnai ya. Keren kan? Lebih keren berwarna daripada enggak ya. Nah, kok rambutnya nggak diwarnai kalori? Nah, kalori akan mengganti warna rambutnya dengan benang wol ya. Jadi kita kayak rambut asli gitu ya. Oke, caranya gimana kalori? Nah, udah kok adik-adik. Kalian cuman kasih lem, terus ikutin pola rambutnya ini diganti dengan benang wol. Kalori kasih lem dulu ya. Lemnya lem putih, terus kita sesuaikan nih, ada benang wol. Nah, kita tinggal tempel nih. Nanti kalori tunjukkan ya. Kalori, iya, tinggal ditempel berdasarkan polanya ya. Kalau udah nempel, bisa gunting ujungnya, terus kerjakan semuanya di pola rambutnya itu ya. Ini kalori buat 2 biar agak kelihatan.
begini loh maksud kalori ya, di seluruh bagian rambutnya ya. Kalau nggak punya benang wol pun nggak apa-apa, adik-adik langsung warnai saja rambutnya. Tapi kalau yang punya benang wol bisa ikut seperti kalori ya. Kalori tempel, sudah? Oke, kalau sudah, kalori udah ada yang punya jadi. Nah, nanti jadinya kalau udah penuh seperti ini ya. Samsonnya berambut ya. Berambut benang wol. Ya, kalau udah, selanjutnya adalah kalian siapkan lagi sisa kertas karton dan kita akan menempelkan pola Samson tadi di kertas karton. Kenapa sih kalori selalu kasih kertas karton? Kenapa kak? Emang nggak bisa di kertas biasa aja? Nah, gunanya adalah biar lebih kaku adik-adik ya, lebih kaku. Kalau kertas biasa kan seperti ini nih, kalau contohkan tuh dia turun-turun ya, tuh ya, lebih lemes ya kalau pakai kertas biasa. Makanya kalori selalu tambahkan atau lapiskan dengan kertas karton ya. Lemnya sih lem biasa, lem kertas aja. Kalian lem dulu polanya, terus nanti ditempelkan ke kertas kartonnya ya. Nah, kan kalau sudah begini, sudah ditempelkan di kertas kartonnya, adalah kalian tinggal siapkan gunting. Kita tinggal menggunting ya. Ini udah ya, udah kalori tempel. Jadi kita gunting. Nah, adik-adik kalau yang belum bisa pegang gunting, kalian bisa minta tolong mama papa untuk mengguntingkan ya. Oke, gunting sesuai dengan garisnya, atau enggak kalori lebih suka yang ada sisa sedikit gitu ya. Nah, ini kalori ada yang udah jadi. Nah, kan beda kan sama yang tadi nggak pakai kertas karton. Ini tuh lihat, nggak turun-turun ya. Nah, dia berdiri seperti ini ya. Termasuk ada sisanya ini ya, kanan kiri ya, harus digunting ya sesuai dengan polanya ya. Fungsinya nanti Kak Lori kasih tahu fungsinya ya. Udah semuanya? Masih bisa kan? Yuk kita lanjut. Selanjutnya ya tinggal menempel semua bagian. Yuk kita menempel semua bagian. Bersihkan dulu. Ini untuk menempel semua bagian, kalori menggunakan lem tembak ya adik-adik, supaya nempelnya mantap. Yang pertama kita akan pasang pilar, tapi sebelumnya pasang pilar kita harus ukur nih tengah-tengahnya kan si Samson ini ya, kita harus ukur dulu. Nah, sisa bagian ini kalian tekuk dulu ya, tekuk ke dalam pas ujungnya tangan dan kakinya. Bentar, kalori tekuk dulu, nanti kalori tunjukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah ditekuk ya. Tuh ke dalam. Nah, kalau dijelaskan fungsinya. Fungsinya apa sih Kak? Kok ada sisa-sisanya ini ya? Nanti yang kaki akan menempel pada kardus, yang lengan akan menempel pada kedua pilar dari karton tadi ya. Sebelum menempel pilarnya, kalian harus mengukur dulu. Nah, kira-kira pasnya gimana ya? Nah, tengah-tengahnya di mana ya? Tengah-tengahnya di mana ya? Nah, ya jadi harus diukur dulu ya adik-adik. Nah, misalnya adik-adik mau kayak seperti ini ya. Nah, pakai ini aja, kalau dipakai spidol aja. Nah, ini kan udah ya, udah rata. Nah, kalau ditandain nih, oh di sini nih, pilar yang satu di sini depannya, pilar yang satu di sini depannya, ya. Biar nanti pas, nggak lari-lari adik-adik. Nah, udah. Nah, kalau sudah, gampang, tinggal kita tempel aja, ya. Kalori akan menggunakan lem tembak. Hati ya, kalau yang mau pakai lem tembak juga, panas lem tembaknya, jadi harus hati-hati. Ya. Jadi kenapa kita harus ukur dulu? Biar pas ya adik-adik ya, biar nggak mereng-mereng juga nggak sama rata kanan sama rata kirinya. Sama yang satu jadi satu.
satunya kita gunakan lem tembak juga, kita tempelkan. Tandanya yang tadi membantu kita untuk mengukur pilarnya. Nah, sudah kan? Tuh, tempel kan? Tempel, udah tempel. Nah, kita tempel bagian samsonnya. Ya, ingat tadi bagian kaki akan menempel pada kardus bawah, sedangkan bagian tangan akan menempel pada pilar. Ini ya. Oke. Nah, yuk kita tempel yuk bareng-bareng. Kalori mau nempelin apa ya? Kalori balik dulu ya. Kalori mau tempel tangannya dulu ya. Baru nanti kita tempel kakinya ya. Tangannya dulu yang mau kalori tempelkan, baru kalori tempel. Pasin dulu ya. Nah, atas tangannya. Kita dekatkan kakinya. Jadi deh prakarya kita minggu ini. Gimana adik-adik? Bisa kan? Tuh, kalori udah jadi. Ya, tinggal rapi-rapiin aja. Kalau lem tembak memang agak serabut ya deh. Tinggal rapi-rapiin. Nanti kalau yang sisa-sisa lem ini adik-adik bisa tambahkan lagi cat warna buat tutupinnya ya. Bisa tambahin lagi biar nggak kelihatan. Ya, kalau ini ya ditambahkan biar nggak kelihatan ada sisa-sisa lemnya ya, jadi ketutup ya sebelah sini. Nah ya oke, ini Kak ambil dari kisah Samson dari Hakim-Hakim 14. Kalau adik-adik baca, inilah bentuk visualisasi dari saat itu Samson yang kuat ketika itu dilemahkan dengan dipotong rambutnya oleh siapa? Delila, betul. Dan dia saat itu, wah belum, kalau dia lupa nih. Saat itu juga penglihatannya dia diambil juga ya adik-adik. Makanya matanya seperti ini ya. Karena dia buta, karena penglihatannya sudah diambil. Nah, ketika itu dia disuruh ke kuilnya orang Palestina untuk dipertontonkan ya. Wah, Samson yang kuat nih udah kalah nih. Nah, tetapi saat itu dia minta seorang anak laki-laki untuk menuntun dia ke pilar. Nah, saat itu dia merobohkan pilar dari kuil orang-orang Palestina. Ya, kuat ya Samson ya, sampai pilarnya roboh semua. Tetapi semua itu tidak hanya kekuatan Samson aja yang latihan, mungkin pada zaman itu mungkin Samson juga latihan ya, bisa latihan. Kalau sekarang sih kakak bayangkan mungkin dulu Samson nge-gym kali ya, jadi badannya bisa kuat, ototnya wah ya. Saat itu juga Tuhan juga dia berdoa juga saat menentukan pilar di kuil, dia juga berdoa kepada Tuhan. Ya, selain kekuatan kita yang mau kakak ajarkan, ya kita juga perlu kekuatan Tuhan Yesus tentunya. Oke adik-adik, bisa kan aktivitas minggu ini? Gampang kan? Oke, ketemu lagi di aktivitas minggu depan.
adik-adik, nih kalori sekarang mau kasih tips buat kalian. Terserah ya kalian mau buat di rumah atau enggak. Kalau kalian di rumah nggak punya alat olahraga, kalori ajarin cara buat alat olahraganya. Nih gampang ya. Pakainya apa kalori? Nah udah kelihatan kan nih seperti apa ya. Kalori butuh ini. Apa ini? Kalau kalori sih kenalnya namanya sutil ya, yang buat goreng-goreng itu loh. Kalau yang SpongeBob namanya spatula. Kalau yang sering nonton SpongeBob sih pasti tahu ya. Yang kedua adalah piring kertas. Nah, kalau di rumah nggak ada piring kertas, piring plastik juga boleh. Asal jangan piring yang beling ya, nanti pecah dimarahin mama. Ya, oh iya tadi sutilnya juga kalau mau pakai pinjem dulu, Mah pinjem dulu ya sutilnya buat ngegoreng ya. Yang buat ngegoreng dipakai buat mainan. Nah, yang berikutnya kita juga butuh balon. Ya, balon ini nanti buat bola. Yuk, kalori ajarin cara buatnya seperti apa. Yang pertama, sutilnya, terus ambil piringnya. Kita rekatkan di tengah-tengah piringnya, seperti ini ya. Nah, alat rekatnya adalah kita pakai double tip ya. Yuk, kita rekatkan. Ya, adik-adik boleh mau menirukan tipsnya dari kalori, boleh juga enggak. Ini kalori hanya membantu kalian kalau misalnya di rumah, oh aku nggak punya alat olahraga kak, aku pengen olahraga tapi nggak punya, gimana dong kak? Nah, kalori kasih tipsnya. Ya, sebentar ya. Kalori lekatkan dulu, rekat. Ya, banyak-banyak aja lakbannya ya, supaya nggak copot ya. Nah, mudah kan? Tuh, sudah jadi. Nah, kalian bisa buat 2 karena harus sepasang. Kalau mau bermain dengan adik kalian atau enggak mama, papa juga bisa diajak main. Oke? Nah, bolanya pakai apa, Kak? Nah, tadi balon tadi yang Kakak tunjukkan, kalian pompa. Pompa terus sampai gini aja ya, nggak usah gede-gede ya. Kalau mau sampai besar juga nggak apa-apa, tapi kalori cukup sampai gini aja. Ya, ikan, dah sudah jadi. Tapi kalau kalori buat satu pasang, kalori butuh teman buat mainnya ya. Kira-kira kalori anak panggil siapa ya? Kalori cari dulu. Kalori tahu. Tadi kan kalian juga seru-seruan nih sama kakak yang satu ini nih. Tadi di awal nih PAW. Coba kalori mau panggil Kak Hendra. Kak Hendra. Iya. Sini dong. Ada apa kalori? Aku Ini datang. dia. Hendra, mau nggak latihan olahraga mau, pakai ini? Kenapa nggak mau kok? Boleh deh. Boleh. Yang mana? Boleh, ini aja nih Kak Hendra. Atau yang ini? Boleh nggak? Yang mana? Yang ini? Ini? Wah ini kan raket beneran. Oh, iya, iya. Kalori kan kasih tips buat adik-adik kalau nggak punya raket di rumah ya kalori buatin nih cara Wow, buat raket. keren ya. Lucu ya Kak Hendra ya? Iya lucu. Tapi kalau pinjam sutilnya pinjam bilang mama ya. Di rumah nggak ada sutil. Nggak ada sutil, ya udah pakai yang lain aja deh yang ada. Yuk kita Oke. main. Aduh kok jatuh. Maafkan. Kita taruh sini dulu ya. Ini main apa? Tenis meja atau bulu tangkis? Hah? Ya kayak semi antara bulu tangkis dan tenis meja. Oke. Di sini aja kak, nggak usah di sini. Oh, iya. Nah mainnya tinggal gini kak, tepuk. Wah. Ya, tepuk. Wow. Tepuk. Wow. Tepuk. Wow. Tepuk. Wah. Ada mama. Ada mama. Lari. Adik-adik, inget ya kalau pinjam sutil mama harus ngomong. Jangan kayak kalori, kalori lupa. Kalori kabur dulu ya. Oke adik-adik, kita udah dengar firman tadi, sudah memuji menyembah Tuhan, kemudian tadi udah buat aktivitas yang seru banget. Nah sekarang kita mau selesai ibadah roki kita ya. Kita naikkan pujian ini ya, udah lama kita nggak nyanyiin. Ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lagi adik-adik, kita nyanyikan dari awal. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Buka tangannya, ya, tutup matanya. Terimalah berkat Tuhan. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk kalian. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Genggam erat kedua tangan kalian, katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa dari Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Nah, akhirnya selesai juga adik-adik ibadah Akhirnya kita pada hari selesai. Minggu ini. Ya, Nah, kok tadi ceritanya keren banget kan? keren dong. Apa aja nih yang didapat kok? Jadi sesuai ayatnya kita harus latihan kayak tema kita hari ini, exercise. Exercise sesuai dengan baju kita pada hari ini. Yoi, Berolahraga. Oke. Olahraga hilangin lemak. Ya, Gede ototnya jadi. amin. Tadi exercise. Ya. Terus apa lagi? Jadi poin-poin yang kita dapat tuh pertama Apa? jangan mager. Jangan mager. Yang Itu kedua- jangan malas gerak ya. Betul. Itu kan singkatannya adik-adik, malas gerak. Nggak boleh Terus apa malas, lagi? nggak boleh malas. Ya, Yang kedua kita harus disiplin. disiplin seperti tadi yang Koko bilang ya. Ya, Harus rajin, ya. on time. Itu kan termasuk ya dalam Disiplin. kata-kata disiplin ya. Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga kita harus punya kehidupan yang beribadah. Contohnya gimana kan, Contohnya? Una? Contohnya seperti kita nih hari ini beribadah, berdoa, baca firman Alkitab, Tuhan, ya. baca Alkitab. Itu adalah salah Mesbah. satu contohnya. Oke. Wah, keren banget deh adik-adik yang ada di rumah. Jadi kita harus mendisiplin tubuh kita untuk tetap berolahraga walaupun di rumah kita banyak kok kegiatan yang bisa kita lakukan. Bener Iya nggak? dong, bener dong. Nggak cuman hanya sekedar makan tidur, ada halaman dicangkul, tanam apa yang bisa ditanam, tanam bener nggak? Lombok, bawang, dijual nanti bisa dipanen. Lumayan kan? Iya kan, Dapat lumayan. duit, Jadi duit, lumayan. oncoy. Ya, oke. Sekian dulu ya ibadah kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Bye-bye. Dadah. Kalori mau sharing sesuatu nih sama kalian. Kalian walaupun ibadah di rumah, kakak-kakak Rocky mau kasih reward sama kalian. Wah, rewardnya adalah obedient reward, yaitu reward untuk ketaatan dan ketekunan kalian mengikuti ibadah Rocky. Nah, kakak akan jelaskan ya.
Yeay, selamat buat adik-adik Rocky yang dengan selalu taat dan tekun mengikuti ibadah online Rocky. Sama seperti ibadah normal seperti biasa, kehadiran kalian tetap kakak Rocky catat untuk mendapatkan uang Rocky. Karena itu, tetap taat dan tekun beribadah dan menghafalkan ayat hafalan dan mengerjakan aktivitasnya ya. Nah, berikut ini kategori untuk obedient reward. Yang kategori pertama, kehadiran. Nah, ini kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Yang kedua adalah ayat hafalan. Maka kalian akan mendapatkan uang Rocky 20.000. Nah, yang ketiga adalah aktivitas. Nah, kalian akan mendapatkan uang Rocky 10.000. Poin reward ini bisa diberikan apabila mengirimkan foto saat ibadah, video ayat hafalan, dan foto aktivitas. Nah, ada deadline-nya ya. Paling lambat kakak Rocky terima itu di hari Senin. Bagus juga kalau mama papa langsung kirimkan di hari Minggu. Tapi paling lambatnya hari Senin ya adik-adik. Obedient reward bisa diberikan per kategori. Jadi bisa karena kehadiran, karena ayat hafalan, atau aktivitas. Tetapi kakak-kakak harapkan adik-adik dapat memperoleh semua total keseluruhan obedient reward ini. Oke, Kak Lori dan kakak-kakak Rocky lainnya tunggu ya foto-foto dari kalian.